Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Avandi Nida. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar menggunakan program Microsoft Excel dari awal sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel dari nol, mari kita simak sama-sama. Langsung saja, ini adalah tampilan awal dari layar komputer atau laptop. Pada tampilan depan ini biasanya sudah tersedia di sini icon atau simbol dari Microsoft Excel yang kita gunakan nanti untuk masuk ke dalam program Microsoft Excel. Di bawah juga biasanya tersedia ya, atau dari tombol start juga bisa ya. Jadi ini kebetulan Windows yang saya gunakan Windows 8. Jadi bisa kita cari di kotak pencarian ya dengan menuliskan program Excel misalkan. Nah, maka akan muncul di sini Excel, tinggal diklik. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba masuk melalui gambar shortcut di tampilan depan komputer dengan cara mengklik 2 kali logo ini. Ya, kita klik untuk masuk ke program Microsoft Excel. Ya, ini adalah jika muncul kotak seperti ini bisa diabaikan dengan mengklik tanda silang di pojok kanan. Ya, ini adalah tampilan dari program Microsoft Excel. Ya, pada tampilan lembar kerja ini ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Sebelumnya kita perbesar dulu tampilannya dengan cara mengklik di bagian bawah ya untuk melakukan zoom. Kita klik sedikit supaya lebih jelas. Ya, cukup. Ya, ada beberapa bagian yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, di atas ini ABC adalah kolom. Ya, jadi kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya, ada ratusan kolom ke kanan. Kemudian di sebelah kiri ini ada baris. Ya, jadi baris 1, 2, 3 sampai seterusnya ke bawah ada ribuan baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini yang disebut dengan sel. Ini adalah sel ya. Nah, ini yang disebut dengan sel. Jadi sel ini nantinya akan sangat berfungsi jika kita menggunakan aplikasi Excel ini dalam memasukkan rumus atau formula ya, sehingga pengertian tentang sel ini perlu kita ketahui. Pada kursor aktif di sini ya. Nah, misalkan ini adalah masing-masing sel ini punya nama. Jadi kursor aktif ini bernama sel B2 karena berada pada kolom B dan baris kedua. Nah, nama sel B2 nama sel B2 ini muncul pada pojok kiri atas ya. B2 berarti kursor aktif sedang berada pada sel B2. Begitu pula jika dipindahkan kursornya, nah ini muncul menjadi C4. Artinya kursor sedang berada pada sel C4. Nah, itu pengertian sel. Pengertian berikutnya adalah range. Range itu adalah kumpulan sel. Ya, jadi jika kita melakukan klik beberapa sel seperti ini, nah, maka kita membentuk sebuah range. Ini disebut dengan range B2 sampai dengan E6. Jadi kumpulan sel dari B2 sampai dengan E6. Ini juga nanti sangat berfungsi ketika kita melakukan perhitungan menggunakan formula-formula pada program Microsoft Excel. Berikutnya bagian yang perlu kita ketahui adalah di atas di sini ada beberapa bagian yang disebut dengan tab ya. Ada tab file, kemudian ada home, ada insert, page layout, formula, data, review, dan view. Masing-masing tab ini memiliki menu-menu di bawahnya. Ya, masing-masing menu sudah dikelompok-kelompokkan di sini. Bisa kita lihat ya, ada menu clipboard, itu beberapa fungsi di dalamnya, ada cut, copy, format, painter. Ya, lalu ada kelompok font, ada kelompok alignment, number, dan seterusnya. Menu-menu ini nanti dibutuhkan untuk membantu kita ketika
menjalankan atau bekerja dengan program Microsoft Excel. Masing-masing tab memiliki menu yang berbeda-beda ya. Jika kita lihat di sini home, itu tampilan menunya seperti ini ya. Lalu insert, nah ini insert ya, insert namanya insert berarti menyisipkan. Kita bisa menggunakan tab ini untuk menyisipkan tabel, picture, gambar, clip art, shape ya, bentuk-bentuk tertentu dan seterusnya, tabel, grafik dan seterusnya. Ini berada pada menu insert. Lalu berikutnya page layout, kita klik page layout. Nah ini ada beberapa menu yang terkait dengan tata letak. Lalu berikutnya formulas. Nah ini formula terkait dengan rumus, perhitungan-perhitungan. Kemudian data juga memiliki menu-menu sendiri, begitu pula review dan view. Nah bagaimana penggunaan masing-masing menu ini nanti kita akan jelaskan secara terpisah. Berikutnya di bagian bawah tersedia sheet ya. Pada program Excel versi yang saya gunakan ini disediakan 3 sheet. Masing-masing sheet ini bisa kita gunakan untuk bekerja dengan pekerjaan yang berbeda ya. Jadi artinya misalkan sheet 1 kita gunakan untuk membuat, katakan misalkan data nama barang ya. Nah, bisa kita ganti namanya ini. Misalkan ini berisi nama barang ya, kita ketik contoh misalkan ada data di sini berisi data nama barang. Nah, itu isinya sheet 1. Maka sheet 1 bisa kita ganti namanya supaya memudahkan kita untuk mengetahui isi dari sheet itu atau lembar kerja itu. Maka kita ganti dengan nama sesuai dengan isi dari lembar kerjanya. Cara menggantinya bisa melakukan klik kanan pada tulisan sheet 1, lalu pilih rename ya, baru kita ketik nama barang ya, enter, tekan tombol enter ya. Jadi sheet ini berisi nama barang. Lalu sheet 2 kita buka lagi. Nah dia kosong, belum diisi. Nah, kita bisa isi dengan data yang lain ya, misalkan dengan data jumlah pembelian ya, atau tabel pembelian barang misalkan ya, tabel pembelian barang. Maka nama sheetnya juga bisa kita ganti. Caranya sama, klik kanan lalu pilih rename, lalu ketikkan pembelian barang misalkan, enter, tekan enter ya. Begitu pula sheet 3 dan seterusnya ya, kita isi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Jika kita memerlukan lembar kerja yang lain yang berbeda, maka kita bisa menambahkan dengan cara mengklik kotak kecil di sini ya. Kalau ini sudah ada sheet 3, maka ketika kita klik di sini untuk menambahkan sheet, maka akan bertambah satu sheet, yaitu sheet 4 ya. Demikian pula jika ingin menambah kembali, klik ya, bertambah sheet 5. Begitu seterusnya, kita bisa menambahkan banyak sheet dalam satu file Excel ini. Demikian ya. Lalu berikutnya untuk sedikit tentang penulisan nama isi data ya di Excel. Karena dia terdiri atas kolom-kolom begini, maka ketika menuliskan teks ya, seperti tadi misalkan nama barang, nah dia selalu
Ya, nama barang ini berada pada sel A1. Ketika kita mengetikkan sesuatu di sel B1, misalkan kita ketik jumlah. Nah, maka teks pada sel A1 akan tertutup oleh teks pada sel B2. Kenapa ini terjadi? Karena Excel ini terdiri atas kolom-kolom, ya. Jadi kolom A itu tertutupi oleh kolom B. Agar tidak tertutupi, kita bisa melebarkan kolom A ini, ya. Bisa di antara kolom A dan B itu ada garis, bisa diklik, digeser. Nah, sesuai dengan lebar dari teks pada kolom A, sehingga bisa terbaca utuh tulisan pada kolom A. Ya, demikian mungkin perkenalan sedikit terkait tampilan awal dari program Microsoft Excel. Ya, jika sudah selesai, kita bisa menutup lembar kerja ini dengan mengklik menu file, ya, atau kita simpan dulu. Untuk menyimpannya, kita klik save. Tunggu sebentar ya, ini muncul kotak dialog penyimpanan. Kita menyimpan dokumen ini pada folder dokumen. Ya, di sini adalah tempat penyimpanan di atas ini. Ini adalah lokasi penyimpanan file. Kemudian kita bisa mengganti tempat penyimpanannya. Misalkan kita pilih tempat menyimpannya di tempat yang lain, tinggal dipilih di sini. Di bagian kiri, sebelah kiri, kita bisa memilih di mana tempat penyimpanan file yang kita inginkan. Ya, misalkan di data, klik saja data, ya, atau di desktop. Nah, bisa di desktop ini tampilan depan maksudnya. Setelah kita memilih lokasi penyimpanan, baru kita tuliskan nama file. Tadinya book 1 namanya. Ya, tinggal kita ganti di sini, dihapus saja di blok, lalu diketik ulang nama file yang kita buat. Misalkan namanya data penjualan. Data penjualan. Ya. Lalu kita klik tombol save. Ya, sudah tersimpan. Ditandai dengan nama di bagian atas ini sudah berubah. Tadinya book 1 atau buku 1, sekarang berganti menjadi data penjualan seperti ini. Ya, juga sudah tersimpan filenya. Ya, kita keluar. Sama untuk keluar dari program Microsoft Excel, kita klik menu file, lalu pilih exit. Ya, kita sudah keluar. Nah, di desktop sudah ada tanpa file yang tadi kita simpan, ya. Jadi demikian pengenalan awal program aplikasi Microsoft Excel. Untuk berikutnya kita akan menjelaskan kembali bagaimana menggunakan program aplikasi Excel dengan memanfaatkan menu-menu yang tersedia pada lembar kerja. Demikian teman-teman materi tutorial pengenalan Microsoft Excel. Jika dirasa materi ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa mengklik like dan juga menekan tombol subscribe untuk mendapatkan update tutorial-tutorial berikutnya. Demikian, terima kasih. Salam dan sampai jumpa pada tutorial yang akan datang.